Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman-Mu. Katakan kata dan perbuatanku. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mencerminkan firman Tuhan. Haleluya, semoga kata dan perbuatan kita bisa mencerminkan firman Tuhan. Selamat masuk ke dalam ibadah Advent keempat. Menjua-jua Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah kebaktian Minggu menggunakan bahasa Indonesia. Diharapkan kepada semua jemaat selama berlangsungnya ibadah kebaktian Minggu, alat komunikasi entah pun HP dan lain-lain harap dinonaktifkan ataupun di silent. Untuk memulai ibadah kebaktian Minggu, jemaat boleh bangkit berdiri. Dan kepada barisan prosesi kami persilahkan datang ke mimbar. Jemaat dipersilahkan duduk. Sambutan dan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan, pelayanan, dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Beberapa penekanan warta jemaat Minggu 21 Desember 2025 GBKP Runggun Bogor Barat. Bidang kononia. Permata. Bijerni dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 sepulang ibadah di GBKP Runggun Bogor Barat. Bidang diakonia karitatif. Dirawat tanggal 14 sampai 17 Desember 2025 di Rumah Sakit Graha Medica Bogor, kamar 512, saudara terkasih kita Bapak Krisopras Tarigan, sektor Semplak. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, saudara terkasih kita Nora Emeritus Nande Maya Tarigan, sektor Semplak, pada hari Senin 15 Desember 2025 di RSCM, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 18 Desember 2025 di pemakaman Giri Tama Tonjong.
Persembahan kolekte dilaksanakan 2 kali dan sekaligus nanti diantar ke depan. Majelis GBKP Runggun Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran periode 15 sampai 21 Desember 2025. Sehat-sehat dan panjang umur. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kepada jemaat yang baru pertama kali datang ke gereja, kami persilahkan datang ke mimbar atau ke depan untuk memperkenalkan diri. Bila tidak ada, kami lanjutkan. Kami persilahkan kepada panitia KPI Mamre datang ke depan untuk memberikan sosialisasi KPI Mamre Klasis 2026. Dipersilahkan kami. Bujur pertama lebih, saya katakan bujur man Tuhan di bata, kita kan kita makan perkara-arakna, kita banci ibadah ibas jam pagi-pagi enda. Jadi pertama kami ngatakan selamat datang membantu panitia KPI, janah pe ngatakan bujur man BPMR, sehingga memberikan waktu guna sosialisasi KPI Mamre Klasis Jakarta Kalimantan. Makana membantu panitia KPI, pertandakan juga lebih diri nukrina makana kam sosialisasi. Deh. Ya, bujur bas kesempatan enda. Pertama lebih, katakan bujur man Tuhan, lias kelengatena gonorkan kita, banci jumpa, ibas rumah pertoton, ibas runggunta GPKP Bogor enda, Bogor Barat enda. Jenda ning kami, sentabi kami kam kerina, teman kami, BP Runggun, berikut ras majelis kerinana, sehingga mengizinkan tah memberikan waktu, man kami, bagian dari panitia KPI Inta, guna bersosialisasi, karena rencana perdalanan KPI Mamre tahun 2026. Pemenang lebih, dipetandakan kami diri kami, adik aku pertua Martan Tarigan bere-bere sembering milala. Sebelah kuenda anak kami Roy Tarigan ia bere-bere sembering. Maka enda bendahara pemerintah i Runggun Klender Andreas Barus. Maka si sebelah kanan pertua anta pertua Murti sembering milala. Endam kami Kerina Seninandu Mamre Silit Irunggun Kalender Nari Siutus mensosialisasikan KPI Mamrenta. Kami bagian panitia KPI Inta sehingga terbentuk ibas Klasista Jakarta Kalimantan untuk tahun 2026. Agenda kami 12 karena perjalanan KPI sehingga direncanakan berikut ras singgo yaturkan bas Klasista pelaksanaan pagi kapan ilakokan bas menakan bas tanggal 27 20 aloh tanggal 1 Maret 2026 ingan Ibatu Malang begitu karena sienda kami kerina bagian panitia gunanya kan kita kerina mampre khususna silit di belang-belang Klasis tenda, khususnya kami kerina kekelengan kami selip serunggun tarunggun Bogor enda, Bogor Barat enda, ras-ras kita guna sukseskan acara tenda, begitu. Sebabnya bagi kata andai, enda dah hintaras, walaupun kami ditunjuk sebagai panitia, pengharapan kami
kami laboli ertina, laboli dilakin ras kita je bagai. Maka kami sangat berharap ras-raslah kita pagi, gelah tuhu-tuhu kerina singgol programkan kelas ista, banci pagi laksanakan pagi waktu na bagai ya. Karena acara kuakap ngomlit bas grup pemerintah kerina, endape banci kari tole terdauhun istiakan PP pemerintah silit ijenda mankam kerina sini nama mereka kami. Jangan terdauhun surah-surah antara kam ya guakin maka renanam mamre enda ku tengah-tengah kegeluhan makalit tambahan bagi si biasa nanggo iban panitia bas tahun enda guna sosialisasi karena man panti asuhan kehadiran ta gelah tuhumin kai jadi moto ibas mamre erdiatir pemere lah terjangkita ngencana misa tapi ngolit pilih kami tiga panti asuhan, 2 bas Kristen nari, 2 bas Islam nari, singgo terprogram gundari, ida Batu Malang begeja. Pagi lebih pelaksanaan pertama silakokan ibas tanggal 27. Pagi harapan kami raslah pagi kita nak kenca surah-surah tenda, gelah namin kehadiran GPKP bukan hanya untuk GPKP, begeja. Endam salah sada lebih sehingga iunggulkan kami ibas KPI pemerintah ibas tahun 2026 enda. Maka guna mendukung kerinana bagi kata kami dai, ya ras-raslah kita. Maka banci anda pagirdalan alum kuli bagi singgo itetapkan ibas kepanitiaan KPI Mamre ibas tahun 2026 enda. Kokap bagenda me kami bersosialisasi man kam kerina senina kami Mamre silit bas Bogor Barat tenda. Tole kami mindo mankam kerina muria kami dukung dulah kerina mamrenda kelahna tuhu-tuhu kai siarapkan arah kapi enda banci sidatkan ulihna ras-ras tuhu-tuhu lah penyegaran bagi si baba kami mulik si baba baras mulik bicara ikut pekam muria enda pe banci ras-ras kita ije tapi enda bagi siaturkan kawatuna ugaya entah ketetapanna enda lengabo ipinalkan karena keberadaan kam Maria Banci mendampingi begitu, tapi labo tertutup kemungkinan Banci kita ras. Gelah namin tujun tandai Banci tersuhi, uga mamre tuhu-tuhu Banci erdiatir pemere man isi dunia enda bagi harapkan GPKP adalah aron di bata. Kokap endap intina sosialisasi sekan kami man banta janah pengharapan kami sebagai sampai kata kami dai ras-raslah kita senina mamre. Labulit gegeh kami panitia tanpa dukungan dukrina. Maka bagem pengharapan ta kerina acara singgo mulai dari ceramah to sokai kerina pagi banci silakokan ya guna kini uli mamre di tengah-tengah kelas tenda. Pengharapan ta arah kerina rangkaian acara enda terpuji ermulia gelar Tuhan. Bagaimana? Kokap bagian dalam cakap kami sosialisasi tambah Hindu. Ya, tambah ikan, ha? Ya, bujur dibatasi masing-masing kita selamat hari Minggu. Ya, enda sindeskan endaman BP Mamre Bogor, banner keras poster proposalna. Apa yang kamu mengeluhkan sah? Lagi betul. Kujahalakan. Enggak. Ya, bujur dong. Ya, terima kasih kepada Mamre Klasis Ngobaci Kam Kundul. Kita lanjutkan, kepada Panitia Natal 2025 kami persilahkan datang ke depan untuk memberikan informasi beberapa hal. Persilahkan kami.
Shalom, Ras Jaman Banta Kerina. Hari ini kita memasuki Advent keempat. Dalam Advent keempat ini, kami dari Panitia Natal akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, mari kita ambil bagian dalam aksi Natal untuk Gereja Sepeduakan di Bogor. Sampai dengan hari Jumat pada tanggal 19 Desember 2025, jumlah sumbangan dana yang telah diterima oleh panitia sebesar 12.450.000. Sampai dengan tanggal 24 Desember, panitia masih akan menerima apabila masih ada jemaat yang ingin memberikan kontribusinya. Yang kedua, pada tanggal 14 Desember telah dilaksanakan kegiatan kerja bakti dan penanaman pohon di Kelurahan Kedung Jaya yang juga menjadi wilayah dari Gereja GBKP Bogor Barat. Puji Tuhan, acara ini sudah bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapat sambutan yang cukup baik dari pihak Kelurahan Kedung Jaya. Ketiga, sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, maka dari Panitia Natal menghimbau agar kita masing-masing melaksanakan ibadah Natal kita di keluarga kita masing-masing. Untuk itu, dari Panitia Natal sudah menyiapkan lilin dan juga liturgi yang setelah selesai ibadah dapat jemaat ambil di meja Advent. Keempat, pada malam ini kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan ibadah kita dan juga perayaan Natalnya akan dimulai pada pukul 17 dan dimulai dengan makan malam. Makan malam akan dibagikan per sektor kita masing-masing. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh pendeta kita, yaitu Pendeta Melda Tarigan, dan juga akan turut dihadiri oleh bintang tamu Bams X Samsons yang akan memberikan puji-pujiannya pada pukul 18.30. Acara kita juga akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bogor dan juga Ibu Karina Surbakti selaku anggota DPRD Bogor yang juga akan hadir untuk memberikan sambutan dalam acara kita. Maka dari itu, panitia mengharapkan agar seluruh jemaat bisa tetap sabar menunggu hingga acara perayaan Natal kita selesai. Pada tanggal 24 Desember 2025, kita akan melaksanakan ibadah malam Natal pukul 7 malam di gereja kita, dan pada tanggal 25 Desember ibadah kita akan dimulai pada pukul 7.30 pagi. Demikian berita Advent untuk kita semua. Hari ini kita menyalakan lilin malaikat, yaitu lilin Advent keempat yang melambangkan damai sejahtera. Lilin ini mengingatkan kita pada para malaikat yang membawa kabar dari surga, kabar tentang kasih Allah yang besar bagi dunia. Pada malam kelahiran Yesus, Allah menyatakan damai-Nya melalui para malaikat. Kepada para gembala di padang, malaikat berseru, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya." Pesan ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah kamar damai bagi kita semua. Para malaikat memberitakan kelahiran Yesus sebagai tanda bahwa kasih Allah telah dinyatakan secara nyata. Dalam Kristus, Allah tidak hanya berbicara dari surga, tetapi hadir di tengah manusia. Karena kasih-Nya, ketakutan digantikan pengharapan dan kegelisahan digantikan damai. Saat lilin malaikat ini menyala, kita diingatkan bahwa damai sejati lahir dari kasih Allah yang sempurna. Marilah kita membuka hati untuk menerima Yesus Kristus Sang Raja Damai dan hidup di dalam damai yang berasal dari kasih-Nya yang kekal. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah inilah sumber damai yang sejati.
Karena begitu besar kasih Allah
Bujur, selamat beribadah bagi kita semua. Ya, sebagai informasi tambahan, selesai ibadah kebaktian minggu ataupun selesai saat teduh, jemaat duduk kembali dikarenakan panitia Natal akan memberikan penjelasan secara teknis perayaan Natal untuk nanti sore. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat ataupun dibaca di WA grup Bogor Barat mengenai penekanan warta jemaat. Kita lanjutkan pengantar ibadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, di mana kita diingatkan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Raja yang agung, yang telah berjanji untuk membawa kita turut serta ke dalam kerajaannya yang kekal. Minggu Advent yang keempat ini mengingatkan kita untuk bertekun di dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Demikian pula, kita dipanggil untuk tetap hidup sebagai anak-anak kerajaan surga yang telah diselamatkan Allah, yang tercermin dari cara berpikir, berbicara, dan bertingkah laku. Oleh karena itu, minggu ini kita dituntun untuk menemukan cara yang lebih baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kembali berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 91, bait 1, 2, dan 3. Putri
Di dalam nama Allah Bapa yang telah menjanjikan hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus yang lahir untuk membawa perdamaian di bumi. Dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan manusia. Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memberi damai, kasih dan iman yang teguh kepada kita sekalian. Amin. Invokasio diambil dari Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang bijaksana, melalui Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian PKJ nomor 60 ayat 1, 2, dan 4. Hai umat manusia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pujian dan kemuliaan bagi Allah, mari kita lihat bagian kita masing-masing. Allah yang empunya kehidupan baik di bumi maupun di sorga. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkaulah empunya kehidupan. Allah adalah sumber pengharapan yang menjamin keselamatan bagi segenap manusia. Ya Allah, kami memuji Engkau atas anugerah keselamatan yang telah Engkau beri. Janji Allah kekal selamanya. Ya Allah, kami memuji Engkau sebab janji-Mu memberi ketenangan hati dan jiwa kami. Mari kita bernyanyi lewat pujian Kidung Jemaat
nomor 5 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala surga menyembah Dikau Khalik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra Tunggal penebus, Roh penghibur dan sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Penantian akan kedatangan Allah, mari kita persiapkan hati kita masuk ke saat teduh. Seringkali kita bimbang di dalam iman dan pengharapan akan keselamatan yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Kembali kita saat teduh. Allah berjanji akan datang kembali ke dunia ini dengan kemuliaannya, membawa damai dan keselamatan bagi kita manusia. Bagaimanakah ketekunanmu dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Ya Allah, kami mengaku seringkali iman dan pengharapan kami bimbang dan goyah. Kekhawatiran duniawi lebih banyak menguasai hati dan pikiran kami dibandingkan dengan janji setiamu. Ya Allah, kuatkanlah kami. Mari kita memohon kekuatan dari Allah melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 3. Oh datanglah Immanuel.
Dengan kasih kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Janji Allah yang memberikan kekuatan. Allah adalah kasih yang senantiasa mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Meskipun kita belum siap menyambutnya, namun Ia tetap hadir bagi kita. Firman Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk menyambut kehadirat-Nya diangkat dari Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah karena telah menerima janjinya dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 96 ayat 1, 3, dan 4 di malam sunyi bergema. Di malam sunyi bergema, nyanyian pulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal hidup kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup dan tekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun
Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mendengarkan pujian persembahan dari PJJ Sukadame, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk PJJ Sukadame atas pujian yang telah dipersembahkan. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Kita masuk ke pembacaan firman yang pertama. Pembacaan firman Allah yang pertama diambil dari Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 30 akan kami bacakan secara tunggal. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan 30, beginilah firman Tuhan. Engkau pernah berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau bersabda, aku telah memberikan pertolongan kepada seorang pahlawan, telah meninggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah menemukan Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku akan tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menaklukkannya, dan orang durjana tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan mereka yang membencinya akan kubunuh. Kebenaranku dan kasih setiaku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduk kekuatannya akan ditinggikan. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia akan memanggil engkau, engkaulah Bapakku, Allahku, gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja dunia. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin sampai selama-lamanya dinastinya, dan tahtanya seumur langit. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Perjanjian Baru, Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 56. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, luar biasa cinta kasih-Mu ya Bapa. Di minggu Advent yang keempat ini, Tuhan juga yang menganugerahkan kemampuan bagi umat-Mu untuk mengambil sebuah keputusan. Prioritas datang ke rumah Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menaikkan rasa syukur, Tuhan begitu baik dan teramat baik. Biarlah kerinduan jemaat untuk mendengarkan dan memahami sabda Tuhan. Tuhan berkati hamba yang telah dipercayakan untuk menabur sabda. Mengaku sangat terbatas, namun hamba yakin Tuhan memberkati persiapan hamba, sehingga jemaat Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Karenanya ya Bapa, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan dan menyenangkan hati Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bacakan Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dan mujuah-juah membantah kerina. Puji Tuhan, kini kita tiba di Advent yang keempat. Mengingatkan kita kembali untuk mempersiapkan diri lebih dan lebih baik. Menyambut Raja yang agung yang berjanji untuk membawa kita turut serta ke dalam kerajaannya yang kekal. Jadi kita diingatkan untuk bertekun dalam pengharapan akan hidup kekal di dalam Kristus. Kita hidup di dunia sebagai anak-anak kerajaan surga yang telah diselamatkan Allah. Jadi harus tercermin dalam cara berpikir, cara berbicara, dan bertingkah laku. Konkretnya saudara-saudaraku, ada strategi yang lebih baik dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan judul perikop khotbah Minggu Advent yang keempat hari ini, nyanyian Maria. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ucapan syukur Maria. Lengkapnya, Maria bersyukur kepada Allah dengan cara menyanyi. Walaupun dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan atau hatiku memuji Tuhan, tentunya dengan maksud seluruh perasaan Maria, totalitas hidup yang terdalam memuji, memuliakan Tuhan. Pertanyaan, apa gerangan? Apa gerangan membuat Maria bersukacita? Jelas, Allah lah yang menjadi sumber kegembiraan. Dia, Allah, menjadi penyelamat yang menyelamatkan Maria. Allah telah memperhatikan Maria walaupun rendah dan hina. Tentunya saudara-saudaraku, rendah dan hina di sini bukan dari sisi moral, ya, atau tingkah laku, tetapi karena kedudukan Maria di tengah-tengah masyarakat. Jadi Maria sosok perempuan yang sangat beruntung. Memang saudara-saudaraku, Allah itu luar biasa, maha kuasa. Sangat dirasakan oleh Maria.
Bahkan bukan saja tentunya oleh Maria, tetapi juga bagi setiap orang yang di dalam hidupnya hormat kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudaraku, jelas Allah akan mencerai-beraikan orang yang sombong dan sekaligus mengacaukan rencana mereka. Maksudnya Allah akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari kekuasaannya dan memberikan kekuasaannya yang tinggi itu kepada orang-orang yang rendah hati. Tindakan Allah ini saudara-saudaraku sangat jelas dan tegas, yaitu menjungkir balikkan keadaan kehidupan manusia. Maksudnya Allah akan mengenyangkan orang-orang yang lapar dalam hal-hal yang baik. Sebaliknya Allah menyuruh pulang orang-orang yang kaya dengan hampa. Sebenarnya Allah mau memperlihatkan ada dua golongan, yaitu yang lapar, orang yang miskin, dan golongan orang yang kaya. Orang miskin dipuaskan, sedangkan orang kaya disuruh pergi tanpa memperoleh apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ayat 53 khususnya jelas tindakan Allah lebih kepada komunitas umat manusia pada umumnya. Tetapi kalau kita perhatikan ayat selanjutnya 54 dan 55, tindakan Allah lebih spesifik, lebih khusus, yaitu bangsa Israel. Seperti tertulis, Ia menolong Israel hambanya menurut janji yang dibuatnya dengan nenek moyang kita. Kata hambanya di sini dimaksudkan Allah bangsa yang mempunyai hubungan khusus dengan Allah, yang dipilih untuk melaksanakan satu tugas yang khusus. Jadi Allah menolong Israel hambanya karena Allah tidak melupakan. Itulah yang menjadi kunci tema kita. Dia ingat janjinya. Apa yang pernah dijanjikannya kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Allah berjanji bahwa akan menunjukkan kebaikannya kepada Abraham dan keturunan-keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, dan dengan menyebut Abraham, saudara-saudaraku, tidak hanya ada hubungan sejarah dengan leluhur, tapi sekaligus mengangkat bahwa Allah kita Allah kehidupan dan bukan Allah orang mati. Allah yang diwartakan adalah Allah kehidupan. Padanya lah ada kehidupan kekal abadi. Ya, kalau kita narasikan, paling tidak ada 3 tokoh di sini. Katakanlah si Maria, Elizabeth, dan si Zakaria lah katakan. Ya, 3 sosok. Di sebuah desa yang tenang, suatu hari Elizabeth yang sedang mengandung duduk dengan asiknya berbicara dengan Zakaria, suaminya tentunya. Mereka membicarakan kegembiraan mereka karena akan punya anak yang sudah lama didambakan. Mereka mengungkapkan kegembiraan mereka karena akhirnya Tuhan memberikan mereka seorang anak yang merupakan kepenuhan bagi orang tua Yahudi. Sungguh saudara-saudaraku, Tuhan itu mereka rasakan sebagai Tuhan yang memberkati dan memenuhi kehidupan mereka. Waktu mereka menjenguk keluar, kagetlah karena dari jauh Maria datang. Mereka melihat Maria kemanakannya. Memang pada zaman itu belum tentunya ada telepon untuk membuat janji untuk bertemu. Mereka senang. Waktu Maria sudah mendekat, ia lari memeluk Maria. Dalam kegembiraan karena lama tidak bertemu, Maria mencium Elizabeth.
dan memberikan salam penuh kehangatan. Tak lupa ia juga memberikan salamnya kepada Sakaria pamannya. Salam dari Maria ternyata tidak hanya membuat Elisabet dan Sakaria bergembira, tetapi bayi yang sedang dikandung Elisabet pun bergejolak bergembira. Seakan-akan mau menyambut saudaranya yang datang. Begitu gembiranya Elisabet, apalagi merasakan gejolak anak dalam kandungannya. Elisabet menjawab salam Maria dengan penuh semangat. Berbahagialah engkau dan anak yang sedang kau kandung. Elisabet, saudara-saudaraku, mengucapkan itu dengan penuh ketulusan, penuh dengan kejujuran. Ia merasakan betapa Allah sangat menyayangi Maria, seperti ia sendiri telah mengalaminya. Maria yang dipuji seperti itu sangat gembira sekali. Namun dalam kerendahan hatinya sebagai hamba Allah, ia mengungkapkan kegembiraannya untuk memuji Allah yang telah memberikan segalanya kepadanya. Kata Maria, jiwaku memuji Tuhan karena ia memperhatikan hambanya yang hina ini. Ia telah melakukan perbuatan bagiku. Rahmatnya telah mengalir dalam hidupku. Ia telah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang lapar dan kecil. Sungguh saudara-saudaraku, suatu pertemuan dua kelompok, dua pribadi yang akrab dan sangat menggembirakan. Pertemuan yang saling membahagiakan. Pertemuan yang saling membangkitkan semangat, memuji keagungan Tuhan. Dalam pertemuan itu, saudara-saudaraku, Tuhan sendiri hadir menyatukan keduanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun meski dalam kadar yang berbeda, kita boleh merasakan bahwa Tuhan pun menyenangi kita sebagai anak-anaknya. Seperti Tuhan telah menyenangi Elisabet, menyayangi Maria. Ia juga tentunya di tengah-tengah pergumulan tantangan yang kita hadapi, Allah juga menyayangi kita lewat Yesus putranya. Tentu dalam suasana dan semangat yang disayangi oleh Tuhan itulah sebagai love tadi, kasih. Diharapkan pertemuan kita juga didasari oleh kasih sesama manusia, entah saudara atau orang lain, dapat menimbulkan kebahagiaan, dapat menimbulkan kegembiraan dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pertemuan kita dengan sesama, dengan renungan ini, dengan pertemuan ini, diharapkan pula dapat memunculkan dambaan hati untuk memuji Sang Pencipta. Jiwaku memuji Tuhan karena Ia telah melimpahkan rahmat-Nya yang besar kepada kita. Saudara-saudaraku, lewat bahan khotbah hari Minggu Advent yang keempat ini menunjukkan bahwa Tuhan sungguh serius dalam menyelamatkan manusia. Dia memenuhi janjinya bahwa sekarang ini ada manusia yang biasa-biasa saja seperti Maria, yang karena cinta kasih Allah, iman Maria yang begitu besar, sungguh dimuliakan bersama Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan Mazmur yang telah dibacakan oleh liturgus kita tadi, Mazmur 89 ayat 20-30 adalah bagian penting menopang tema kita, janji Allah kepada Raja Daud, menyatakan bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi Daud sebagai hambanya, memberikan kekuatan perlindungan dari musuh, dan menjamin bahwa kasih setianya akan menyertai Daud, serta meneguhkan tahta keturunannya sampai selama-lamanya. Meskipun kalau kita perhatikan bagian selanjutnya dari Mazmur 89, mencerminkan kebingungan saat janji itu tidak kelihatan terpenuhi di tengah-tengah
apa yang dialami bangsa Israel. Namun saudara-saudaraku, janji ini dimengerti sebagai penggenapan dalam Yesus Kristus sebagai keturunan Daud yang kekal. Itulah Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari gambaran ini tadi, ya, seperti biasa, jadi kita berada di dalam istilah responsoria kita tadi, penantian akan kerajaan Allah. Bagaimana ketekunanmu, kata liturgos tadi dalam liturgi kita. Sebenarnya sudah dijawab tadi oleh nyanyian PJJ sektor Sukadamai. Sediakan lampu dengan minyaknya. Sediakan lampu dengan minyaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, paling tidak yang pertama, antara kekinian dan keakanan kedatangan Yesus kedua kali, apa yang mau kita lakukan? Kita melihat pertama cara kerja Tuhan. Tuhan memang seringkali bekerja dengan cara yang mengejutkan. Dan itu menjadi latar belakang Maria menyanyi. Artinya seorang raja lahir dari seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Berasal dari sebuah bangsa yang dijajah kekaisaran Romawi. Mungkin tidak ada orang yang bisa percaya. Tapi itu fakta. Walaupun yang berkuasa di seluruh Judea adalah kaisar, tetapi Maria tetap menyanyi. Allah akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Seperti diungkapkan dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Jadi, pengenalan Israel akan Allah sungguh baik. Memberikan kebaikan bagi orang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Jadi saudara-saudaraku, Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan misi penyelamatannya di dunia ini. Tanpa memandang status sosial, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang penting mau hidup dalam kekudusan, mau taat pada perintahnya, dan takut dan hormat akan Dia. Sebaliknya, tentunya Tuhan menentang orang yang congkak hatinya, orang yang menggunakan kekuasaannya semena-mena, orang kaya yang arogan dan memperbudak orang lain, juga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu, dalam Minggu Advent yang keempat ini, kita diajak untuk merenung ulang, untuk menghindari sikap dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Advent yang keempat kita mengidolakan sikap hidup Maria yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Kehidupan difungsikan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Maria sangat peka akan suara Tuhan. Meski relasi, ya, kita lihat tadi terbangun, baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, saudara-saudaraku, jadilah Maria Elizabeth masa kini. Jadilah Maria dan Elizabeth masa kini. Sosok Maria yang tidak melakukan perbuatan asusila, tapi harus mempertanggungjawabkan karena mengandung. Tentunya menjadi pergumulan yang sangat berat. Apalagi kalau kita baca resikonya. Resiko di Ulangan 22, 23 sampai 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, lalu orang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Kamu harus melempari dengan batu sampai mati. Itulah resiko. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudaraku, beratnya beban hidup, Maria bergegas, teks kita bergegas, menjumpai sahabatnya Elizabeth yang mengalami mujizat,
Ya, sekaligus Maria mau menenangkan hatinya. Digambarkan tadi 3 bulan masa menenangkan itu. Saat Maria berjumpa Elizabeth, kata Elizabeth kepada Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kata-kata Elizabeth ini, saudara-saudaraku, merupakan kata-kata penguatan, kata-kata peneguhan, kata-kata pastoral, konseling, yang sungguh-sungguh menguatkan Maria yang lagi bergumul. Saudara-saudaraku, setelah inilah keluar kata-kata Elizabeth, penguatan, peneguhan, pastoral tadi, maka keluar apa yang disebut dalam bahasa Latin Magnificat, nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sosok Maria yang walaupun berbeban berat, tidak membiarkan beban berat mempengaruhi kehidupannya, sehingga bisa hancur-hancuran. Jadi dalam kondisi apapun juga mengingatkan kita jemaat untuk terus memuliakan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup karena Allah mengasihi kita. Yang ketiga, mengevaluasi PRT, perkunjungan dan perjumpaan kita. Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia seorang diri. Sebagai makhluk sosial tentu kita berjumpa. Sebagai makhluk sosial kita berkunjung. Dalam gereja GBKP, kalau dulu ada namanya seksi PRT, perkunjungan rumah tangga. Itu di bawah Marturia. Sekarang di struktur organisasi tata gereja GBKP yang baru, tata pelayanan, itu disebut seksi perkunjungan di bawah bidang pelayanan. Kunjungan Maria ke Elizabeth luar biasa. Yang dikunjungi, kata-kata yang keluar, penguatan, peneguhan, pastoral. Dan kata-kata yang mengunjungi, magnificat, membawa pujian kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya, endingnya dalam perkunjungan, dalam setiap perjumpaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Biarlah setelah Advent ini kita menyambut Natal, Allah menyelamatkan Israel, Allah mengingat janjinya kepada nenek moyangnya, Abraham, keturunannya selama-lamanya. Tentu kita ingat sabuk pengaman. Untuk selamat itu ada, kalau kendaraan tadi ada seat belt. Alat vital dalam kendaraan untuk menahan pengemudi dan penumpang agar tidak terlempar, terbentur bagian dalam mobil saat terjadi tabrakan atau pengereman yang mendadak. Berfungsi paling tidak mengurangi resiko cedera parah atau bahkan kematian. Jadi untuk menyerap energi benturan itu merupakan kewajiban hukum untuk banyak orang. Sabuk pengaman bekerja menahan tubuh sehingga posisi aman, melindungi bagian-bagian yang penting di kepala, di dada, serta mencegah mungkin ada penumpang di belakang untuk membentur penumpang di depan. Atau yang sejalan dengan itu dalam kendaraan motor. Jadi kata Romo itu harus klik. Jadi Allah datang, kita membuka diri, baru ketemu, terdengar nanti, klik. Baru pasang aman. Kalau tidak, saudaraku, jadi kira-kira
Jadi kita sekarang tadi nyanyian tadi siap-siap. Kira-kira gini. Jadi kini ada alarm. Alarm. Hati-hati, siap-siap. Itu tadi nyanyian dari Sukadamai. Siap-siap. Siapkan lampu, siapkan minyak. Jadi artinya pasanglah helm kita. Pasanglah seatbelt kita agar selamat. Sambung lagi yang dulu terputus, kini dia datang untuk menghubungkan kembali. Terbuka atas kelahiran dan kehadiran Yesus. Karena itu selamat memakai helm, selamat memakai seatbelt. Alarm kini terus bergema setiap saat. Hanya apakah kita dengar-dengaran? Apakah kita klik sambung lagi kata pastor kemarin itu. Jadi biarlah sisa hidup kita tadi, masa selang ini memasang seatbelt, memasang helm. Alarm akan terus bergema apakah kita mau dengar atau tidak. Tapi yang jelas selamat memuliakan Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa atas sabda Tuhan yang telah ditabur. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk dimampukan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memakai helm, memakai seatbelt. Biarlah alarm yang terus bergema yang Tuhan sampaikan datang. Kami membuka diri sehingga terjadi suatu pertemuan yang baru kembali. Biarlah saat kami berjumpa dan saling berkunjung ada sukacita, ada penguatan, ada peneguhan, ada nuansa pastoral. Dalam perjumpaan dengan Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyampaikan persembahan kita. Dan saat kita nanti menyampaikan persembahan, kita angkat pujian PKJ 146. Kita dengar sabda Tuhan tentang persembahan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita menyampaikan persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 146. Dengan rela hatimu
ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu dalam doa, dalam syafaat. Kesempatan terlebih dahulu kami berikan kepada jemaat untuk berdoa, doa pribadi secara khusus. Dipersilakan kita masuki doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Bapa telah mendengar pergumulan dan kerinduan umat-Mu. Kami memohon Tuhan, kabulkanlah yang seturut. Jikalau kerinduannya menguatkan relasinya dengan Dikau. Sebaliknya ya Bapa, kalau membuat semakin jauh, biarlah keputusan Tuhan yang terbaik dan mampukan jemaat menerimanya. Saat ini kami mendoakan Pendeta Melda Brutarigan, Pendeta MK Sembiring, Pertua Diaken, Emeritus bersama semua keluarga-keluarganya, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, KBA KKR, di Journey usai ibadah ini, panitia Natal dan pelaksanaan Natal GBKP Runggun Bogor Barat hari ini. Keluarga kami yang masih berduka, kami doakan keluarga Pertua Emeritus kami, Bapak Maya Tarigan, di mana hari Senin 15 Desember Tuhan telah memanggil Nora dan telah dimakamkan pada hari Kamis 18 Desember di pemakaman Giri Tamat Tonjong. Bapa, kami tidak punya kekuatan apa-apa, namun Tuhan punya maksud yang indah. Karena itu hiburkanlah ya Bapa. Juga beberapa waktu yang lalu keluarga Satriano Samura, keluarga yang ditinggalkan Bapak Maria Tarigan, kekasih kami yang masih terganggu kesehatannya dan kini dalam pemulihan, biarlah Tuhan juga
menolongnya. Baik Nande Sari Surbakti, Nande dan Bapak Sabet Sembiring, Nande Morina Tarigan, Nande Hagena Sembiring, Bibi Maria Bruginting, Bapak Ian Depari, Bapak Krisopras Tarigan. Tuhan, kami doakan biarlah Tuhan menolongnya sehingga pulih kembali. Kami doakan juga kegiatan menjelang akhir tahun, baik malam Natal Rabu 24 Desember 25, Natal pertama Kamis 25 Desember 25, kebaktian tutup tahun 31 Desember 25, kebaktian Minggu 4 Januari 2026, serta program-program yang sudah disepakati. Juga saat ini Bapak, kami tetap mendoakan saudara-saudara kami korban bencana banjir dan tanah longsor di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Biarlah pemerintah dengan penuh hikmat memanusiakan manusia. Kami syukuri yang berulang tahun ya Bapa. Pada kesempatan ini kami doakan Ines Natasha Brusi Hombing, Gevanda Namita Brutarigan, Erpina Erika Brukutaran atau Nande Eidel Sembiring, Ruth Natalia Bruginting atau Nande Gloria Pinem, Amirah Putri Farina, Belva Feodora Brubarus, Ibrena Ozora Pratama Pelawi, Charles Javier Bangun. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, menambahkan sukacita dan kesehatan, serta kekasih ini menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa. Bapa masih mau memakai kami semua pelayan hari ini, tim ibadah, pemusik, song leader, puji-pujian yang disampaikan oleh PJJ Sukadamai yang mengingatkan kami untuk tetap sedia lampu dan minyaknya. Berkati juga keluarga, Pertua Nande Diva Surbakti, keluarga Satriano Samura, Nonem Semplak yang telah mengungkap rasa syukurnya. Tuhan berkati semua usaha-usahanya. Dan jemaat yang telah menyampaikan perpuluhan, kolekte ibadah dan kolekte khusus untuk Natal hari ini. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus mendoakan tim pengadaan gereja kedua di Bogor. Engkau berkati ya Bapa. Kami telah mendengar sosialisasi KPI Mamre 27 Februari sampai 2 Maret 2026 di Batu Malang. Engkau berkati panitia, peserta, persiapan-persiapan yang dilakukan. Tuhan, tolonglah agar KPI Mamre ini dapat berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami sehati untuk mendoakan lingkungan kami ini. Biarlah kehadiran jemaat kami menjadi terang dan garam. Sungguh banyak yang sebenarnya mau kami pinta ya Bapa. Engkau yang lebih mengetahui sampai ke lubuk hati yang terdalam. Ini kami Bapa. Tolong kami agar kami dapat menghubungkan kembali, membuka diri, klik sehingga dengan demikian kami bisa aman bersama dengan Tuhan yang hadir ke tengah-tengah kami. Terimalah doa syukur kami Bapa. Karena kami mohon semuanya ini hanya oleh belas kasihan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk sama-sama kita berdiri. Kita akan mengungkapkan tekad kita. Allah adalah pengharapan teguh. Dia telah berjanji untuk menjaga dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Dia akan datang kembali membawa kedamaian sebagaimana yang Ia telah janjikan. Ya Allah, aku bertekad menjaga iman dan pengharapanku hanya kepadamu. Allah akan datang kedua kalinya untuk membawa kehidupan kita kepada kedamaian yang kekal. Ya Allah, hidupku senantiasa berada di dalam kedamaian yang telah Engkau berikan. Aku memuliakan Engkau sampai Engkau datang menyelamatkan segenap ciptaan-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Allah, kita angkat nyanyian Kidung Jemaat 83 ayat 1, 2, dan 4.
terbitlah bintang timur. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka, menyambut sang penghibur harapan dunia. Gelap sedang berlalu pun malam yang sedih, cahaya siang baru semakin berseri. Penghalau malam itu sang surya yang cerah, yaitu Yesus Kristus kekal cahayanya. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan. Doa Bapa kami kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa senantiasa menyertai engkau. Kuasanya memberi kemenangan bagimu. Ia mencintaimu, dan dalam kasih setianya Ia memberikan kehidupan yang baru. Untuk itulah terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Rangkaian ibadah kebaktian minggu kita sudah selesai dan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saat teduh. Amin.